Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun setiap kita berada. Sungguh kita mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, di mana pada hari ini kita hendak bersama-sama mengambil waktu, meluangkan waktu yang ada untuk berdoa bersama dalam persekutuan doa di malam hari ini. Saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan satu buah pujian yang menyatakan di mana kita patut bersyukur punya Tuhan yang setia, yang senantiasa memimpin setiap diri kita sampai detik ini. Mari kita akan bersama-sama pujikan lagu Ku Bersyukur Sebab Kau Setia ini dengan sebuah kesungguhan bahwa memang kita punya Allah yang terus setia mendampingi kehidupan setiap kita. Pada saat ini kami sungguh mengucap syukur ketika melihat dan mengingat kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat cinta kasih, buat kesetiaan dari Tuhan yang terus ditunjukkan kepada setiap kami. Dan pada saat ini kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri, di mana kami hendak bersama-sama datang dan berdoa kepada Tuhan. Mari Engkau yang boleh memimpin setiap kami, menyertai waktu doa kami sehingga setiap kami boleh sungguh punya yang tertuju kepada Engkau. Kami menyerahkan ya Bapa buat waktu doa di malam hari ini. Mari Tuhan yang boleh memimpin dan memberkati setiap kami. Demi Kristus Yesus Anak-Mu yang tunggal kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun setiap kita berada, mari kita membuka Mazmur 130 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8 akan dibacakan oleh Saudara Joel. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi.
lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian firman Tuhan dibacakan. Berbahagialah kita yang menjadi orang-orang yang setia, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan sejenak Mazmur 130 ini. Mazmur yang diberi judul Seruan dari Dalam Kesusahan. Kalau kita mencermati Mazmur ini, terlihat bagaimana di bagian awal kita bisa memperhatikan apa yang mestinya kita lakukan saat menghadapi apa yang namanya kesusahan. Setiap kita sebagai manusia pasti mengalami apa namanya kesusahan atau kesulitan. Lalu apa yang kita lakukan ketika menghadapi kesusahan? Berdasarkan firman Tuhan tadi kita bisa mencermati dan melihat bahwa Tuhan mau setiap kita memiliki permohonan, atau dalam bahasa yang lain, kita perlu berani berseru kepada Dia. Saat kita susah, kita perlu berseru dan menyatakan perasaan kita kepada Tuhan dan memohon Dia untuk terus senantiasa benar-benar menguatkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, yang pertama ini, kita diminta untuk berani berseru kepada Tuhan. Kita memiliki permohonan dinaikkan kepada Tuhan. Lalu kemudian kita pun bisa melihat bagaimana di ayat 3-4 pun, kita semestinya pun meminta pengampunan ataupun ampun kepada Dia. Karena seringkali kita berbuat dosa dan kita tidak menyadarinya. Dan saat kita semestinya mohon ampun jikalau setiap kita mungkin lalai, mungkin kita tidak hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang menarik adalah bagaimana di bagian berikutnya kita pun diminta untuk terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat kita mengalami apa namanya kesulitan hidup, kita diminta terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber penolong dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang pertama yang mesti kita cermati ketika kita mengalami apa namanya kesulitan dalam hidup ini. Namun kemudian kita pun bisa mencermati bagaimana Tuhan pun adalah Allah yang bertindak. Tuhan yang tidak pernah tinggal diam saat kita mengalami kesusahan. Apa yang Dia lakukan? Kalau kita mencermati, Alkitab menunjukkan kasih. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dikatakan di ayat yang ke-7, berharaplah kepada Tuhan sebab pada Tuhan ada kasih setia. Artinya saat kita susah, di situ tetap ada kasih dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah melepaskan diri kita. Dan yang menarik adalah bagaimana Tuhan tidak hanya menunjukkan kasih, namun di Alkitab pun ditunjukkan bahwa Allah mengadakan pembebasan. Ada kelepasan, ada sukacita. Ketika nanti kita mengalami kesulitan, Tuhan akan membebaskan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap kita di tengah berbagai pergumulan kita hadapi, terus ingat bahwa ada Tuhan yang menopang kita, menyertai kita, memimpin kita. 6 bulan berlalu dan sudah lama kita tidak berdoa bersama di rumah Tuhan, yaitu di gereja. Namun kita bersyukur, walaupun kita semua berjauhan, kita bisa mengambil waktu untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama menyiapkan hati berdoa. Dan sebelum berdoa, biarlah setiap kita punya iman kepada Tuhan. Setiap kita punya iman yang hanya disandarkan kepada Tuhan, menyadari bahwa ada Tuhan akan mendengarkan seruan kita, dan juga nantinya Dia akan mengadakan kelepasan, memberikan ketenangan, memberikan pembebasan dari apa yang namanya kesulitan hidup ini. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dan menyanyikan lagu dengan iman. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Ku
kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Ya, Tuhan mau kita punya iman kepada Dia. Kita dengan tekun berdoa dan terus bersyukur buat setiap yang Tuhan buat dalam hidup kita. Mari kita pujikan bait ketiga. Dengan bersyukur kita hadapi semua. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mau bersama-sama yang pertama menaikkan doa syafaat buat dunia di mana kita tinggal saat ini. Secara khusus mari kita berdoa buat para peneliti atau ilmuwan yang masih terus berjuang untuk menemukan vaksin dan juga obat untuk penyakit virus corona, di mana COVID-19 melanda banyak orang di berbagai tempat, bahkan ada banyak keluarga yang berduka akibat kehilangan ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan terus senantiasa menunjuk memimpin para ilmuwan, para peneliti yang berjuang untuk menemukan vaksin dan juga obat. Mari kita berdoa buat hal ini. Selanjutnya mari kita menaikkan doa syafaat untuk Indonesia. Ada dua hal yang akan kita doakan buat Indonesia. Yang pria, doakan untuk pemulihan ekonomi yang sedang diupayakan dan juga percepatan penanganan COVID-19, di mana pemerintah terus berjuang dan bergumul buat hal ini. Yang pria, pokok doa ini. Yang wanita, doakan buat pilkada serentak di 270 daerah yang akan berlangsung pada Rabu 9 Desember 2020 mendatang. Akhir-akhir ini ramai dibicarakan bagaimana pilkada serentak ini rawan dengan klaster baru penyebaran virus corona. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong dan memimpin untuk sejalan pilkada nanti dan tidak banyak orang yang nantinya kena dengan COVID-19. Yang pria pokok doa yang pertama, yang wanita pokok doa yang kedua. Mari kita berdoa. Tidak hanya kita berdoa bagi dunia dan juga bangsa serta negara kita. Saat ini kita mau menaikkan doa syafaat buat gereja kita. Saat ini saya mengajak kita untuk menaikkan doa buat pokok doa yang pertama. Kita berdoa buat ibadah secara live streaming atau online yang terus berlangsung di setiap hari Minggu. Kita berdoa supaya ibadah yang berlangsung secara live streaming ini bisa berjalan dengan baik, jaringan pun bisa berfungsi dengan baik. Para hamba Tuhan, majelis, setiap penterjemah dan juga AVI pun semua bisa mengerjakan bagian dengan sukacita. Dan kedua, kita doakan juga buat kegiatan rutin gereja secara online. Bapak Ibu Saudara, kalau mencermati ada banyak kegiatan yang tetap terus berlangsung walaupun secara online. Kita berdoa supaya Tuhan boleh terus campur tangan sehingga lewat setiap
kegiatan rutin yang online itu, iman kita boleh terus semakin bertopang dan dikuatkan. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Secara khusus kita berdoa juga buat pokok doa nomor 3, yaitu program gereja di tahun 2020 ini dan juga rencana gereja di tahun 2021 mendatang. Di tahun 2020 ini memang banyak program yang kemudian ditunda. Kita berdoa supaya Tuhan terus menolong. Secara khusus di bulan September ini ada ibadah HUT gereja. Kita berdoa buat segala persiapannya, walaupun mungkin tidak bisa ibadah bersama di rumah Tuhan, namun kita bersyukur buat pimpinan Tuhan buat gereja kita ini. Kita berdoa juga buat persiapan juga buat rencana di tahun depan yang memang masih belum dilakukan apa-apa, namun kita berdoa supaya Tuhan terus menolong sehingga di tahun 2021 ada hal lebih baik yang bisa dikerjakan dan nama Tuhan boleh terus tetap dimuliakan. Mari kita berdoa buat pokok doa yang ketiga ini. Pokok doa nomor 4 dari gereja, para pria doakan untuk setiap aktivis. Berdoa buat majelis gereja, buat mengurus komisi. Tuhan terus tolong dan berhikmat di tengah-tengah pelayanan yang ada saat ini, supaya Tuhan terus penuh dan memimpin. Pokok doa untuk aktivis didoakan oleh yang pria. Yang wanita doakan para rohaniwan untuk setiap hamba Tuhan yang ada, supaya tetap setia dalam melayani Tuhan dan juga mengerjakan apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Mari kita berdoa buat hal ini. Yang pria buat aktivis gereja, yang wanita untuk rohaniwan gereja. Mari kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa juga buat pokok doa yang berkaitan dengan jemaat. Kita akan bersama-sama berdoa buat pokok doa nomor 1, 2, dan 3. Kita berdoa buat kesehatan jemaat, buat usaha atau pekerjaan dijalani, dan juga buat anak-anak kita dalam studinya, baik yang sekolah ataupun kuliah. Kita mau berdoa supaya jemaat diberikan kesehatan di masa pandemi ini, diberikan pula sedang sakit pun terus Tuhan topang dan kuatkan. Kita berdoa buat usaha yang dijalani, bahkan pekerjaan kita, supaya Tuhan yang memimpin. Dan sekali lagi, buat mereka yang sekolah atau kuliah supaya bisa belajar dengan baik pula dalam studi mereka, walaupun harus pembelajaran jarak jauh. Mari kita berdoa buat 3 pokok doa ini.
Yang terakhir, kita bersama-sama berdoa buat keluarga dan hidup kerohanian jemaat. Kita berdoa buat setiap keluarga yang ada, supaya Tuhan yang terus senantiasa memberkati dan memimpin. Buat relasi yang terjadi dalam kehidupan keluarga, supaya Tuhan pun yang boleh memberkati. Kita juga berdoa buat hidup kerohanian kita sebagai anak-anaknya, supaya setiap kita semakin lama tetap setia dalam membaca firman, berdoa, beribadah bersama walaupun secara online. Demikian pula kita tetap setia berdoa bersama walaupun Tuhan doa di malam ini. Mari kita bersama-sama berdoa buat pokok doa nomor 4 dan juga 5, yaitu keluarga dan hidup kerohanian jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena dalam hidup ini ada Tuhan yang mengerti kita. Ada Allah yang peduli dengan kehidupan setiap kita. Walaupun kita masing-masing punya pergumulan, namun kita bersyukur ada Dia, yaitu Tuhan yang terus menopang dan menyertai kehidupan kita. Saat ini Saudara Joel akan mengiringi kita dan memberi kesempatan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi, menaikkan setiap pokok dan pergumulan kepada Tuhan. Mari kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Setelah itu kita akan bersama-sama pujikan lagu ini. Mari kita bersama-sama pujikan lagu ini.
mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan selama kurang lebih 30 menit ini. Kami boleh bersama-sama memuji-Mu, membaca firman-Mu, dan berdoa kepadamu. Pada saat ini kami bersyukur punya Allah yang mengerti dan juga peduli dengan kehidupan kami. Pada saat ini mari Tuhan yang terus menuntun setiap kami, memberikan kami kesetiaan untuk dengan tekun berdoa kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami akan percaya bahwa setiap seruan dan doa kami telah Engkau dengar dan Engkau akan menjadi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mari Tuhan pertemukan kami di minggu depan untuk kembali berdoa bersama dalam persekutuan doa di malam hari. Demi Kristus Anak-Mu yang tunggal, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Bapa terima kasih. Doa kita selesai. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai berjumpa lagi dalam persekutuan doa di Rabu berikutnya. Tuhan memberkati setiap kita.